Shalom, salam kamu spesial. Berita tentang artis selalu menjadi berita yang menghebohkan. Malam ini saya tertarik untuk mengangkat satu topik, yaitu terviral. Artis Mikha Tambayong dikabarkan mu'alaf, kadrun halu tingkat dewa. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, beberapa hari yang lalu kita tahu di berita-berita baik itu online ya maupun berita-berita yang tersebar di media-media bahwa Mikha Tambayong sudah menikah dengan Deva Mahendra, ya artis senior, dan itu menjadi berita yang penuh dengan tanda tanya karena diketahui bahwa Deva Mahendra jelas-jelas Muslim dan Mikha Tambayong jelas-jelas Kristen, dan mereka berdua menikah. Dan di berita online di YouTube itu muncul berita bahwa Mikha Tambayong dan papanya sudah menjadi mu'alaf, ya, dan itu menjadi heboh, ya, di kalangan YouTube, ya. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sebagai orang Kristen juga bertanya-tanya, ya. Tapi kalau memang Mikha sudah mu'alaf, itu hak dia, ya. Tetapi kita perlu tahu dengan jelas. Nah, karena itu mari kita akan saksikan bersama-sama potongan video yang saya ambil dari channel Haba Artis, di mana di situ diberitakan dengan jelas, bahkan sudah ditunjukkan bahwa Mikha Tambayong dan papanya sudah mu'alaf. Mikha Tambayong sudah memakai jilbab. Nah, untuk lebih jelas, mari kita saksikan potongan video yang saya ambil dari channel Haba Artis. Mari kita saksikan. Pernikahan Deva Mahendra dan Mikha Tambayong membawa hidayah. Sosok Deva lah yang mempersatukan keyakinan Mikha dan ayahnya menjadi mu'alaf. Kabar mu'alaf Mikha Tambayong baru-baru ini kembali muncul setelah ia menikah dengan aktor papan atas Deva Mahendra. Bahkan dikabarkan sosok Deva Mahendra yang membawa hidayah di keluarga Mikha Tambayong. Bagaimana tidak, selepas pernikahan mereka, Mikha dan ayahnya dikabarkan resmi mu'alaf. Bahkan kabar mu'alaf itu menuju titik terang. Mikha Tambayong gencar diisukan pindah agama mengikuti keyakinan Deva Mahendra. Publik pun kepo soal reaksi keluarga terkait rumor Mikha masuk Islam dan menjadi mu'alaf itu. Sejauh ini keluarga Mikha agaknya baik-baik saja. Sang ayah, Mikha Tambayong, agaknya memberikan restu buat sang putri sematawayang. Dan bahkan kabarnya ayahnya pun dikabarkan mu'alaf. Hingga baru-baru ini beredar kabar bahwa sosok ayahnya lah yang berjasa memperjuangkan kisah cinta anaknya dengan Deva Mahendra hingga berujung pelaminan. Bahkan bukan hanya itu, sejauh ini beredar kabar bahwa Mikha dan ayahnya akan mu'alaf demi satu keyakinan bersama Deva Mahendra tersebut. Lantas, apakah benar Mikha akan mu'alaf demi Deva Mahendra? Yuk kita simak dulu informasinya. Kabar Mikha Tambayong menjadi mu'alaf belakangan makin santer terdengar. Bahkan hari ini kabarnya Mikha dan ayahnya dikabarkan bakal menjadi mu'alaf. Tak hanya sekedar rumor, ia dan ayahnya Deva telah membicarakan hal tersebut. Deva mengatakan dirinya sudah beberapa kali membicarakan soal mu'alaf dengan Mikha. Namun dia menegaskan tidak ada niat memaksa. Deva Mahendra mengaku senang jika mereka akan bersatu satu keyakinan. Berita tentang artis Mikha Tambayong dan papanya mu'alaf, saya sudah lakukan pengecekan di Google. Saya melakukan pengecekan cek fakta, dan dengan jelas berita online menunjukkan bahwa Mikha Tambayong dan papanya tidak mu'alaf. Bapak Ibu Saudara juga bisa cek di berita online Metro dan Suara.com. Dan di dalam berita online tersebut dengan jelas dikatakan bahwa berita itu adalah berita hoax. Mikha Tambayong memakai jilbab dan sedang berdiri dengan
Ustadz Abdul Somad itu adalah hoax. Ya, mereka mengedit foto dari Mikha Tambayong dan papanya dan Ustadz Abdul Somad. Setelah menyaksikan potongan video dari channel Haba Artis, dan juga saya menunjukkan tentang berita online Cek Fakta, di situ dengan jelas membuktikan bahwa berita tentang artis Mikha Tambayong dan papanya mualaf itu adalah berita hoax. Bahkan kalau saudara mau cek di Google, itu ada banyak berita-berita online yang menunjukkan, melakukan cek fakta dan membuktikan bahwa berita itu hoax. Nah, secara khusus saya ingin supaya sebagai orang Kristen kita coba untuk belajar terus merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena saya percaya bahwa keselamatan itu sesuatu yang sangat penting. Ini bukan sekedar orang melewati sesuatu, tapi ini menentukan hidup kekal seseorang. Nah, karena itu kita perlu sebagai orang Kristen, sebagai hamba Tuhan, saya ingin ingatkan ya, kalau ada artis-artis yang mau menikah dan harus akhirnya perlu pindah agama, perlu merenungkan betul-betul hidupmu. Karena ini menyangkut kekekalan. Apakah engkau mau tinggal di dalam kematian yang kekal atau kehidupan yang kekal? Nah, dari apa yang saya perhatikan, kemudian ada dua hal yang kita bisa renungkan. Yang pertama, dengan jelas kita harus sadar bahwa yang tidak percaya kepada Kristus pasti akan dihukum. Yang tidak percaya kepada Kristus pasti akan dihukum. Kita baca dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Kisah Rasul 4 ayat 12. Di sini dengan jelas firman Tuhan berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Keselamatan itu hanya ada di dalam Kristus. Karena itu tidak ada keselamatan di luar Kristus. Karena itu mereka yang tidak percaya atau meninggalkan Kristus, meninggalkan iman kepada Kristus, dengan jelas mereka tidak akan diselamatkan. Karena Alkitab dengan jelas menunjukkan bahwa hanya ada keselamatan di dalam Dia, tidak ada di luar Dia. Baik itu dia mau nabi besar atau apapun, keselamatan hanya ada dalam Kristus sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Bahkan Alkitab dengan jelas menegaskan bahwa hanya di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nama untuk kita bisa diselamatkan hanya di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau engkau belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, saya berani mengatakan bahwa engkau sedang menuju kepada kematian dan penghukuman yang kekal. Hanya ada di dalam Kristus. Yang kedua yang kita bisa renungkan, yang percaya kepada Yesus pasti diselamatkan. Yohanes 3 ayat 16, kita akan baca Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah Bapak Ibu Saudara, ayat Yohanes 3 ayat 16 adalah ayat yang merupakan pusat dari seluruh Alkitab. Dari Kejadian sampai Wahyu, pusatnya ada di dalam Yohanes 3 ayat 16. Bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Keselamatan hanya ada di dalam Kristus. Bagaimana supaya kita dapat mendapatkan keselamatan di dalam Kristus? Hanya percaya kepada Dia. Percaya tentang pengorbanannya di atas kayu salib. Percaya bahwa Dia telah mati bagi engkau. Percaya bahwa Dia telah mencurahkan darahnya untuk engkau. Maka engkau pasti akan diselamatkan kalau engkau percaya. Karena itu sekali lagi, kalau engkau yang belum percaya, buka hatimu, percaya kepada Yesus. Maka engkau memiliki keselamatan. Karena keselamatan hanya ada di dalam Dia. Bapak Ibu Saudara yang diberkati dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, karena subscribe itu gratis.
Dan saudara waktu subscribe, saudara sedang menopang channel ini untuk terus berkembang dan Injil diberitakan. Dan jangan lupa memberi komen yang membangun dan juga tekan lonceng sehingga setiap kali saya upload video, Bapak Ibu Saudara mendapatkan notifikasi. Dan saya percaya Tuhan pasti memberkati Bapak Ibu Saudara. Dan kalau Bapak Ibu Saudara betul-betul diberkati dengan video ini, jangan lupa kirimkan di Facebook saudara, atau di grup Facebook, di grup WA, di grup Telegram, sehingga ada banyak orang yang akan diselamatkan, ada banyak orang yang diberkati. Saya percaya Tuhan memberkati saudara. Shalom.